Selamat datang Bapak, sudah hadir di tengah-tengah kami di Kabupaten Aceh Timur. Pemirsa, hari ini kita akan berdiskusi dengan ketiga narasumber, yaitu kita berdiskusi bersama Bapak Kadis Disperindak Aceh, yaitu Bapak Insinyur Muhammad Tanwir MM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dengan Bapak Kadis Perdagangan Koperasi dan UKM Aceh Timur, yaitu Bapak Iskandar Esa. Assalamualaikum Pak, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bersama dengan Bapak Camat Julo, yaitu Bapak Adnan SAG. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami mohon terima kasih kepada Bapak, mohon izin Bapak, kami telah mengambil ruangan Bapak untuk diskusi ini. Oke Pak, kita akan memulai diskusi kita hari ini, yaitu tentang ketahanan pangan yang sekarang kita sedang lakukan, yaitu pasar murah. Gimana menurut Bapak Disperindak Aceh, bagaimana menurut Bapak tentang ketahanan pangan ekonomi kita di masa pandemi COVID-19 ini? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menyangkut dengan ketahanan pangan, ya alhamdulillah sebenarnya sampai hari ini kita pemerintah Aceh belum mendapatkan suatu problem yang terlalu bermasalah. Memang pernah kemarin kita mengalami problem menyangkut tentang gula. Ya. Mungkin karena boomingnya COVID ini, jadi semua orang merasa kewalahan terhadap stok yang memang sangat-sangat terbatas pada saat itu. Nah, alhamdulillah berangsur-angsur itu sudah mulai kembali normal. Akan tetapi masih perlu kita waspadai untuk kedepannya. Harapan kita mungkin dengan perubahan kebijakan pada pemerintah Indonesia pada khususnya, dan pada khususnya lagi pemerintah Aceh menyikapi itu untuk ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini yang paling sangat penting adalah sebenarnya kreativitas dari masyarakat itu sendiri untuk mampu bertahan dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada saat-saat ke depan. Dalam hal ini pemerintah Aceh sudah banyak juga melakukan kegiatan-kegiatan dalam untuk kedepannya menyangkut tentang ketahanan pangan, seperti mengaktifkan kembali pemeliharaan lele apa ya, saya lupa nama jenisnya, bukan jumbo apa, ada nggak ngerti deh namanya Pak, bukan nama pertanian, tapi intinya dalam rangka ini juga. Nah, mungkin dari teman-teman pertanian juga sudah mulai mengaktifkan kembali bibit-bibit unggul padi, termasuk yang bisa panen setahun 3 kali. Nah, ini semua dilakukan oleh pemerintah Aceh untuk kesiapan penyediaan stok pangan di provinsi Aceh. Berarti Pak, dari kita Provinsi Aceh sudah berupaya maksimal untuk tentang pandemi ini ya Pak ya? Saya yakin ini bukan hanya pemerintahan Provinsi Aceh, tapi seluruh komponen pemerintah yang dalam hal ini baik itu tingkat 1, tingkat 2. Nah, dalam hal ini tentu yang paling menjadi motor adalah Pak Camat yang memang langsung itu berhadapan dengan masyarakat. Ya, kita juga berharap kepada Pak Camat yang bisa memberikan masukan-masukan untuk kita lebih bisa melakukan kebijakan yang lebih dekat ke problem yang tuntas kepada masyarakat itu sendiri. Untuk Bapak Kadis Aceh Timur, Bapak Iskandar Esa, bagaimana Pak upaya kita di Kabupaten Aceh Timur ini terhadap ketahanan pangan? Baik, terima kasih. Sejauh ini memang
kita terus berbuat, baik itu di provinsi ataupun di kabupaten, bahkan sampai kecamatan, bahkan sampai ke desa. Karena kita yang kita alami sekarang ini memang dirasakan oleh masyarakat kita, bahkan masyarakat dunia, tentang ketersediaan pangan. Kebetulan memang sejauh ini di kabupaten kita, bahkan di provinsi kita memang alhamdulillah kita belum menghadapi kendala yang begitu berarti. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis Provinsi tadi sebelumnya, bahwa memang beberapa waktu yang lalu kita ada kelangkaan gula, jenis gula. Lalu di tempat kami ada juga sedikit terjadi kenaikan harga di jenis telur. Tapi itu tidak berlangsung lama, ya, karena memang kita selama ini kan gula datang dari luar daerah. Kecuali berdasarkan hasil Vicon kemarin itu yang agak stabil kalau di Aceh itu di Sabang, Pak, karena mereka bisa masuk langsung. Sementara kalau kita harus nunggu kuota dari provinsi tetangga, Pak, ya, Sumatera Utara. Jadi karena apa? Bahkan kemarin gula pernah sampai tembus harga 20.000, 22.000 pernah. Sedangkan kita ketahui bersama harga headnya kan 12.500 gula. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah banyak hal, ya, salah satunya seperti yang kita laksanakan hari ini, pasar murah. Bahkan kami secara spesifik lagi kalau di Kabupaten Aceh Timur, Pak Kadis, kami laksanakan itu sampai ke pelosok-pelosok pedalaman yang kita harus tembus sampai dengan menempuh waktu sampai dengan 4-5 jam. Alhamdulillah kita laksanakan di sana, kita bisa jual murah di sana, dan alhamdulillah masyarakat di sana juga sangat antusias menanggapi apa yang dilaksanakan oleh pemerintah waktu itu. Demikian juga alhamdulillah sekarang ini gula kan sudah turun, cuman ya biasalah kalau menjelang hari-hari besar itu ada kenaikan sedikit dan tidak begitu mempengaruhi. Hanya beberapa produk saja kalau di Aceh Timur, Pak, kebetulan yang mengalami sedikit kenaikan itu telur. Kemudian ada beberapa jenis bumbu-bumbu dapur itu, katakanlah kayak cabai rawit, kan, cabai merah, itu pun tidak begitu signifikan naiknya. Yang selebihnya saya pikir masih aman-aman dan terjangkau lah oleh masyarakat. Kemudian untuk keberlanjutannya ada beberapa program pemerintah kalau di Kabupaten Aceh Timur. Saya kebetulan sebelum kemari saya baru setiap rapat ketahanan pangan, Pak, dan kita pihak perdagangan juga diikut sertakan ke dalam tim ketahanan pangan untuk kabupaten. Jadi banyak hal yang perlu kita lakukan terkait persiapan yang katanya dengan ada semacam situasi nantinya, bukan sekarang, ini diprediksikan nantinya di awal tahun mungkin kita akan krisis pangan dunia. Seperti itu, Pak, ya, pernah ada dugaan ke depan terjadi itu. Tapi alhamdulillah kita bersama komponen yang ada, bersama masyarakat tentunya yang telah mendukung kita laksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan ketahanan pangan, mempersiapkan lahan pertanian, kemudian perikanan juga kita siapkan, kemudian juga jenis lain selain padi, ketela, segala macam juga sudah kita persiapkan. Kemudian yang terkait dengan tupoksi kita itu bagaimana kita mensosialisasikan ke masyarakat agar tidak panik buying. Jadi artinya membeli produk-produk tertentu itu dalam jumlah banyak, karena khawatir nanti terjadi kelangkaan, jadi mereka beli secara besar-besaran. Disitulah sering terjadi kelangkaan barang, kenaikan harga di lapangan. Seperti itulah yang kita coba laksanakan di Kabupaten Aceh Timur, khususnya terkait dengan ketahanan pangan. Terima kasih. Berarti Pak, Bapak sudah sampai ke ujung-ujungnya Aceh Timur seperti itu, Pak, ya, dari pasar murah ini, ya. Bagaimana, Pak, situasi masyarakat di pedalaman Aceh Timur itu? Bagaimana tanggapan mereka? Apakah ada feedback untuk kita seperti itu, Pak? Ya, selama ini kan pelaksanaan operasi pasar ataupun pasar murah itu lebih sering dilaksanakan itu di pasar-pasar besar di dalam kabupaten, Pak. Yeah.
katakanlah kalau kita di sini kita laksanakan di Idiraya, di Julu seperti sekarang ini, kemudian di Perla, di ke Sipangulim seperti itu. Namun khusus COVID baru-baru ini Pak, kita laksanakan ke daerah pedalaman karena mereka memang selama ini tidak pernah terlaksana itu di sana Pak. Mereka di sana harga memang lumayan mahal karena jarak tempuh yang jauh. Prinsip ekonomi terjadi di sini, barang susah didapatkan, sehingga terjadilah kenaikan yang luar biasa. Kenaikan di tempat kita ini yang kita anggap mahal itu tidak seberapa dibanding dengan kenaikan di daerah mereka. Katakanlah kalau gula di sini barangkali dijual 15.000, di sana sampai 22.000 dijual karena jarak tempuh tadi Pak ya. Dan begitu kita laksanakan operasi pasar di sana, ya tentu mereka sangat antusias menerimanya. Kemudian masyarakat di sana, kondisi masyarakat di sana yang menengah ke bawah, kalau hasil komunikasi kami dengan Pak Camat, dengan beberapa masyarakat di sana, mereka maaf kita katakan Pak, mereka sehari cari makan. Jadi ketika ada program-program seperti ini, ya mereka sangat antusias. Bahkan mereka pesan ke kita kalau bisa setiap bulan dilaksanakan Pak. Kami siap-siap aja Pak, jauh masih ada subsidi dari pemerintah. Apalagi saya didukung oleh dinas provinsi, sangat siap Pak kami. Seperti itu. Bagaimana Pak, menurut Bapak dengan adanya pasar murah ini, kayak mana kabupaten dan provinsi dengan adanya pasar murah ini tentang ketahanan pangan kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dengan adanya pasar murah dilakukan di Kecamatan Julu, ini sebenarnya masyarakat mulai bulan puasa kemarin menanti-nantikan. Biasanya di dalam bulan puasa atau menjelang puasa itu ada dilakukan. Nah, jadi kebetulan ini menjelang Lebaran Haji. Nah, jadi kedatangan pasar murah ke Julu, memang masyarakat sangat menanti-nantikan. Nah, kadang-kadang ke Camat ditanya, kita udah selesai Lebaran kok nggak ada pasar murah. Jadi giliran untuk Julu, ya kan, menjelang Lebaran Haji ini, ya, ini masyarakat cukup antusias. Ini kalau kita lihat di hujan itu ada yang masih ngantri tuh Pak. Nah, jadi masyarakat berharap lebih banyak lagi, karena kita lihat di masa pandemi COVID ini, sebagaimana Bapak Kepala Dinas Kabupaten sampaikan tadi, kelangkaan gula dan telur dan kenaikan harga cukup tinggi, ini sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat. Lebih-lebih menjelang bulan puasa kemarin, ini kebetulan alhamdulillah sebelum Lebaran Haji ini masyarakat sudah bisa menikmati kesediaan pangan yang provinsi sediakan tadi. Ini masyarakat bisa menikmatinya dengan leluasa. Karena kita lihat ketersediaan pasar murah ini hari ini, masyarakat berharap lebih banyak lagi ya. Lebih banyak lagi dari ketersediaan yang ada, karena kita lihat dengan jumlah penduduk yang lebih banyak ini, kalau kita lihat Bu, tidak mencapai 3% Bu dari jumlah penduduk yang ada di desa. Ini hari cuma kita bagi 9 kupon per desa. Nah, kita 37 desa. 37 desa. Nah, kalau sebelumnya cuman sekitaran di sini yang meramaikan pasar murah ini, kalau sekarang dengan diberlakukan kupon ini, saya rasa sudah kita nampakkan keadilan. Nah, jadi kita bagi satu desa itu 9 kupon. Nah, sampai sore ini masyarakat masih antusias tuh. Nah, di luar untuk menunggu antrian kapan mereka bisa mengambil sembako yang disediakan tadi. Nah, jadi kembali lagi dengan pandemi COVID kemarin, ini pun pemerintah telah menyediakan BLT, bantuan langsung tunai,
juga dengan BST yang baru diterima di kantor pos, ini juga kan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kekhawatiran kita tentang ketersediaan ketahanan pangan ini, kalau di Kecamatan Juluk kita di dataran rendah ini rata-rata masyarakatnya sebagai petani. Nah, kalau dengan nelayannya juga ada. Nah, saya kira kalau di sini hampir kompleks. Nelayan ada, petani ada, dan perkebunan juga ada. Nah, jadi kebetulan kita ini di pinggir pesisir. Nah, jadi biasanya kalau orang melaut itu pendapatannya rendah. Nah, lebih-lebih akhir ini harga ikan itu merosot. Nah, cukup merosot. Nah, bahkan nelayan dengan kegiatan mereka masing-masing juga kehidupan mereka cuman cukup dan tidak melebihi daripada yang diharapkan. Nah, kalau sebelumnya harga ikan lebih mahal. Nah, jadi di saat itu masyarakat ataupun nelayan bisa menghasilkan lebih banyak dengan alat tangkap yang tersedia. Nah, kalau kita lihat petani tambak begitu juga. Dengan pengaruh COVID ini, bibit udang Paname itu udah langka, nopinya tidak masuk ke Aceh. Nah, jadi sampai sekarang masih langka. Nah, jadi petani bisa menikmati atau bisa mendapatkan nopi bibit udang tersebut hanya berkisar 40%. Nah, itu kita sayangkan kepada masyarakat petani tambak. Yang 60% lagi setelah mensaprodi lahan, menunggu bibit udang itu tidak ada. Nah, ini kelangkaan di Juluk. Nah, saya rasa ini sama. Kalau di Aceh, nopi ini kurang. Nah, jadi itu juga mempengaruhi dengan ketahanan pangan yang ada di Aceh. Nah, sekarang kita menggalakkan lele, nila, air tawar. Nah, jadi sementara yang memang diharapkan masyarakat itu belum juga kunjung. Nah. Oke, berarti Pak, dengan adanya pasar murah ini sangat membantu masyarakat. Cuman kuponnya itu ditambah lagi di per desanya, seperti itu Pak ya? Iya. Karena kalau kita nilai untuk per kecamatannya sudah memadai. Ya. Tapi kalau memang kebutuhan masyarakat ini kan lebih banyak. Ya. Nah, jadi sebelumnya karena kita hanya mengundang beberapa desa yang terdekat, kalau sekarang kita berlakukan kupon itu kita sampaikan semua ke seluruh semuanya, ke seluruh desa. Nah, ini kita di pedalamannya kan desa Bukit Makmu tuh paling jauh. Nah, jadi mereka jarak tempuhnya sampai 8 kilo, ada yang 10 kilo. Nah, jadi mereka juga turun ini hari. Nah, sangat besar antusiasnya Pak ya. Ya. Saya kira tuh desa Bukit Makmu semua datang karena orang tuh sore ini pun tenaknya Pak. Giliran. Terima kasih Pak. Oke, selanjutnya Pak, kan dengan pandemik ini kan Pak, memang ekonomi kita semuanya pada merosot, ya kan Pak? Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak Kadis Disperindak tentang pelaksanaan pasar murah di pedalaman Aceh Timur? Dilaksanakan itu setiap bulannya. Kita khusus ke pedalaman Aceh Timur. Baik, terima kasih Bu. Memang ini ada dalam hari ini yang kedua yang diinginkan oleh Kabupaten Tingkat 2. Tadi saya juga sempat sebelum sampai kemari, tadi kita sempat ngobrol dengan Pak Wakil Bupati Aceh Utara, Pak Fauji. Nah, beliau juga menyampaikan hal yang sama. Nah, juga seperti apa yang disampaikan oleh Pak Camat, ya, bahwa hari ini dan kebiasaan mungkin selama ini di provinsi itu membagi rata itu anggaran yang ada di provinsi itu untuk
seluruh kabupaten tingkat 2, baik kabupaten kota maupun kabupaten. Nah, kalau kami melihat sepertinya mungkin formulasinya perlu dirubah. Nanti coba saya sampaikan ke Pak Peda atau Pak Gubernur nantinya. Sepertinya formulasi jumlah titik untuk di setiap kabupaten itu mungkin kita kaitkan dengan luasan kabupaten dan jumlah penduduk. Saya pikir itu lebih fair daripada seperti sekarang. Nah, karena sebagaimana kita ketahui memang dalam hal ini Aceh Utara, Biren, Aceh Timur itu merupakan kantong penduduk Aceh. Nah, sementara porsinya tetap 4 titik ini Pak. Nah, ya wajar kalau itu dianggap tidak fair, menurut saya wajar sekali dan jauh sekali sebenarnya kalau sudah kita mendengar seperti ini masukan dari Pak Camat dan Pak Kadis tingkat 2 tadi, memang kita nyatakan bahwa nggak nyampe 3% dari menurut Pak Camat jumlah yang terbantu, yang terbantukan ya. Saya dengar tadi sampai 10 kilo ya Pak. Ini belum lagi programnya Pak Kadis bawa saya mungkin ke Turbajadi ya. Nah, mungkin Penarun. Nah, ya saya dulu pernah ke sana waktu saya di PU aja. Dan itu pun karena kebetulan buat jalan, kalau nggak juga akan nyampe ke sana. Tapi kalau Pak Kadis bertindak tentu melihat masyarakatnya dan Pak Camat pasti seperti itu. Nah, saya pikir mungkin ya targetnya sebenarnya adalah pasar murah ini justru sebenarnya yang ingin kita capai adalah membantu masyarakat menengah ke bawah. Nah, dalam hal ini tentu masyarakat menengah ke bawah ini dalam tanda petik tentu pada posisinya itu kebanyakan adanya adalah di pinggiran-pinggiran kota kita. Nah, kalau yang di tengah-tengah kota biasanya ya kehidupannya adalah pegawai negeri mungkin seperti itu. Nah, ya kalau pegawai negeri memang tidak besar-besar sekali tapi ya rutin ya Pak. Nah, insya Allah ya kita juga masih mampu ya. Nah, tapi memang kalau menurut saya mungkin strategi ini nanti akan coba saya sampaikan dan harapan saya kepada Pak Kadis mungkin Pak Bupati perlu menyurati Pak Gubernur, nah, menyampaikan masukan-masukan diskusi kita hari ini. Saya pikir cukup bagus. Supaya juga nanti saya akan melaporkan ke Pak Gubernur supaya mungkin akan kita rubah formulasi nanti terhadap titik-titik dropan yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Nah, kalau memang tadi pertanyaannya bahwasanya bagaimana kalau 1 bulan sekali, harapan saya memang bisa seperti itu. Nah, harapannya seperti itu karena ke depan ini kita nggak bicara lagi sebenarnya bantuan sosial, kita udah close. Nah, jadi yang harus bergerak hari ini adalah kita sebenarnya dari perindustrian dan UKM yang lain untuk bisa menggerakkan kembali sendi-sendi perekonomian masyarakat yang ada di desa. Nah, memang terjadi beberapa kendala seperti yang tadi disampaikan Pak Camat menyangkut tentang bibit udang, misalnya udang Paname itu. Nah, udang Paname itu juga kalau nggak salah saya asalnya impor Pak. Nah, jadi ya secara otomatis dengan kondisi COVID hari ini, nah ini terjadi banyak sekali persoalan yang kita hadapi. Nah, kemarin dari Aceh Tengah kita masih terstok kopi di ekspor itu hampir 30.000 ton Pak yang ada di Medan sekarang. Nah, itu juga mempengaruhi sebenarnya perputaran perekonomian Aceh pada khususnya. Nah, hal-hal seperti ini juga memang kita harapkan bisa cepat berlalu. Tapi persoalannya COVID-19 ini bukan hanya musibah di kita. Nah, beda dengan waktu tsunami. Waktu kita musibah 200.000 orang meninggal, semua mata dunia tertuju kepada case kita itu. Nah, hari ini semua kita nafsi-nafsi nih Bu. Nah, nafsi-nafsi di dalam menyikapi pandemi COVID ini. Nah,
Yang menjadi kalau menurut pemikiran kami, yang memang harus sangat efektif dalam hal ini menyampaikan ke masyarakatnya adalah tentu Pak Camat dan Pak Lurah. Ya, intinya menggerakkan masyarakat kembali bagaimana meningkatkan daya tahan hidup, memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan daerah sekitar. Nah, kemarin waktu kita berkunjung ke Subulus Salam, nah mereka sudah mulai mengembangkan ada satu jenis keladi hijau katanya Pak. Nah saya juga nggak tahu, itu belum pernah coba rasa. Nah, itu juga sedang dikembangkan, yang tadinya itu tidak pernah disentuh sama sekali. Nah mungkin dari masing-masing kabupaten ini perlu dicari digali apa yang kira-kira mungkin suatu saat apakah pengganti beras. Nah kalau pemerintah mungkin dengan program jagungnya, nah, tapi mungkin itu yang di tingkat 2 punya spesifik yang hal ini bisa untuk menumbuhkan kreativitas masyarakatnya untuk bisa bertahan hidup ke depan. Karena seperti kita ketahui, nggak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Nah, kalau menurut saya baru COVID ini bisa berakhir kalau obat virus COVID-19 ini sama dengan kita bisa beli bodrek di depot-depot obat itu, maka ini baru clear. Tapi walaupun sudah ditemukan nanti, tapi dengan harga yang cukup tinggi, mungkin akan masih menjadi problem tersendiri bagi masyarakat kita. Nah, yang paling harus kita lakukan adalah kepada masyarakat tetap kita mengingatkan bahwa ini ada. Dan ini bukan sekedar guyon atau bukan sekedar menakut-nakuti, tapi ini memang tercipta. Sama seperti kita percaya adanya virus flu, ada virus DBD. Nah, sama COVID itu juga salah satu virus. Jadi cuman lebih berbahaya dari virus-virus yang lainnya, dikatakan sampai hari ini kita belum menemukan vaksin untuk itu. Nah, jadi kembali lagi kepada masyarakat dan kita semua untuk tetap mempertahankan, tetap menjaga diri dengan protokol kesehatan COVID-19. Mungkin itu ya. Berarti Pak, tentang pengajuan kita buatnya pasar murah itu setiap bulan tuh mungkin bisa terjadi Pak ya, kalau kita bisa mengajukan dari bupati kita sendiri gitu. Kemungkinannya besar ada. Bisa saja Bu. Ini kan bagaimana cara kita menyampaikan ke provinsi nanti, ya tentu saya juga akan bantu. Nah, tapi sebenarnya Pak Camat dan Pak Kadis, saya mulai bulan inilah, tepatnya tanggal 16 kemarin, kita bekerja sama dengan Ibu dan Wanita provinsi, Ibu dan Wanita Indak provinsi itu melakukan pasar murah di kantor. Jadi program itu memang kita jadwalkan, rencananya itu akan kita lakukan setiap bulannya. Mungkin 3 bulan pertama ini, karena ini merupakan barang baru di kita. Nah, mungkin kita akan mencoba 1 bulan lagi. Lalu nanti kita coba keluar. Nah, jadi harapan kita juga dari Indak di masing-masing kabupaten kota untuk bisa melakukan hal yang sama. Jadi mungkin bekerja sama dengan Ibu Dharma Wanitanya, nah, untuk disupport. Nanti mungkin bulan ini di ibu kotanya, bulan depan di kecamatan mana, mungkin kita bisa pilih kampung mana yang ini. Tapi itu dari program Indak sendiri, mungkin itu. Mungkin demikian. Jadi kalau secara keseluruhan ya sama-sama kita doakan ya, karena saya melihat dari masukan dan 2 hari ini saya di lapangan, saya melihat memang masyarakat sangat membutuhkan ini. Nah, ya mungkin kita selama ini banyak kurang tidak tahuan kita ya, karena mungkin kesibukan kita juga yang lain. Tapi ternyata kalau kita lihat sampai 10 kilo jauhnya mereka mau datang, antusiasnya Pak ya, tanda petik nih ya. Hanya mengharapkan kekurangan dari 3.000 rupiah. Iya. Berarti kan intinya sesuatu yang ada something wrong. Oke Pak, mungkin kita tanggapan dari Pak Adit tadi tentang mengapa mereka yang di pedalaman
3.000 aja mereka kejar. Padahal kita tahu 3.000 mereka untuk mengejar pasar murah kita ini. Subsidinya itu kan 3.000, tetapi mereka padahal mengeluarkan itu lebih. Apa sebenarnya kondisi dari ekonomi di Aceh Timur ini? Ya. Semiris apa seperti itu? Betul. Memang disinilah kelihatan ketika antusiasnya masyarakat yang mengejar subsidi yang tidak seberapa bagi kita, Bang. Ya. Tapi bagi mereka itu sangat-sangat membutuhkan. Artinya hari ini kita lihat memang cuma tidak kelihatan, cuman nampak dari situ memang sangat-sangat memprihatinkan, sangat-sangat dibutuhkan barang. Pemerintah harus prihatin. Ada apa? Kenapa? Bagaimana kehidupan mereka? Ada ekonomi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya gini, untuk bangkit kembali ekonomi kita, terutama kalau yang ini kan ke UKM-nya, kita harus perhatikan UKM kita jangan sampai belum pikat dengan gara-gara COVID ini. Jadi sebisa mungkin dana COVID ini dalam tanda kutip, Pak, kan lumayan hasil refocusing, Pak. Kami di kabupaten ada sedikit, mungkin kalau di provinsi lebih besar lagi. Sebisa mungkin bisa kita alokasikan untuk menggerakkan kembali perekonomian kita melalui apa? Melalui kita bangkitkan lagi UKM kita. Contoh konkret saya mau kasih tahu. Katakanlah apa sih ya? UKM inilah. UKM yang sediakan yang produk-produk rumah tangga itu sediakan sabun cuci piring atau sabun cuci tangan, ataupun ada juga yang sediakan bahan-bahan untuk ngepel. Kenapa nggak pemerintah kita veto terus langsung? Itu tolong kantor-kantor pemerintah beli itu yang produk lokal kita. Jangan sibuk beli produk yang di luar UKM kita produksi. Itu contoh paling kecil saya sampaikan. Demikian juga kalau ada, ini bansos sudah selesai, Pak. Demikian juga kalau bansos sudah selesai, nggak mungkin saya sampaikan. Seharusnya bansos kemarin pun yang kita beli juga produk kita. Jangan kita beli sarden atau kita beli yang lain yang bukan produk kita. Jadi itu sudah terbantu kalau itu yang kita lakukan. Jadi terjadi perputaran uang di kabupaten ataupun di provinsi kita. Itu contoh konkret saya sampaikan untuk kantor saja, untuk kantor semua kantor pemerintah, produk-produk sabun cuci tangan ataupun alat-alat ngepel kan ada ya, banyak itu di Aceh. Di Aceh Timur juga ada. Kita nggak usah beli yang bermerek lah, yang nggak mungkin saya sebutkan di sini, kan nggak boleh sebutkan merek ya. Jadi kita beli yang produk kita sendiri. Itu salah satu contoh untuk menghidupkan kembali perekonomian. Banyak hal yang contoh itu. Saya pikir seperti itu. Jadi mau nggak mau hari ini kita lihat memang sangat-sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Sebisa mungkin, ini mungkin melalui Pak Kadis Provinsi juga saya sampaikan. Kalau ke kabupaten sudah saya coba sampaikan dalam rapat tadi, Pak. Sebisa mungkin hasil refocusing anggaran untuk COVID ini bisa kita laksanakan untuk pemberdayaan. Pak, kalau menurut Bapak tanggapan dari 3.000 aja dikejar gitu? Ya, ini yang pertama sekali antusias masyarakat, karena ini hari kan dilakukan pembagian kupon. Jadi itu masyarakat berkeinginan pertama kali mendapatkan barang-barang dari pasar murah tersebut. Jadi untuk mereka nikmati yang sebelumnya mereka belum dapat. Nah, ini hari mereka langsung bisa melihat dan ikut antri dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi walaupun dalam kilo itu 3.000, kita kilokan per paket, mungkin itu bisa mencapai 30.000 keuntungannya daripada mereka beli di pasar. Ya. Nah, ini kalau kita sampaikan 3.000 itu cuma satu mata barang 1 kilo.
Nah, kita galikan berata pusat, berapa dia dapat keuntungan, minyak, tepung dan segala macam untuk kebutuhan lebaran dan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Nah, di sini kita lihat jelas bahwa masyarakat itu memang punya antusias yang tinggi untuk mendapatkan harga murah, harga subsidi dari pemerintah. Mana Pak tanggapan dari Bapak dari penjelasan Bapak Kadis Aceh Timur dan Bapak Bapak Camat Juro? Terima kasih ya Pak. Tentu kita tidak menutup mata ya dalam hal ini. Kalau kita melihat ya, masyarakat kita memang sudah sangat membutuhkan dalam hal ini dalam tanda petik sedikit bantuan untuk perekonomian. Nah, salah satu hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis Indak Aceh Timur itu menggunakan produk lokal. Nah, hal itu sebenarnya juga merupakan salah satu dari kita kembali ya istilahnya back to basic ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi intinya yang kita harapkan adalah perputaran perekonomian itu dari kita untuk kita. Nah, jadi itu yang diharapkan tadi oleh Pak Kadis. Misalnya kantor pemerintah memberi produk lokal sehingga ada perputaran. Nah, intinya juga salah satu itu akan menyebabkan ya ketergantungan kita dengan pihak luar. Nah, ketergantungan ya seperti misal case memang ada beberapa barang yang kita tidak bisa lakukan itu, tapi sebenarnya kita masih bisa berimprovisasi dengan menggunakan ya kalau gula mungkin ya nggak perlu sekali gula putih, mungkin ya kayak tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa ada yang namanya manisan ya, tapi itu juga merupakan sumber rasa manis ya, tapi sangat tergantung lah. Mungkin kalau masak mungkin nggak problem ya pakai itu, mungkin lebih malah lebih nikmat. Cuman hal ini kan selama ini jarang. Nah, maksudnya itu kan dari air nira ya Pak ya, air pohon aren ya. Nah, ini yang memang kreativitas masyarakat tadi yang kita ingin tumbuh kembangkan. Misalnya ada sawah. Nah, kalau tadinya aliran irigasinya tidak dimanfaatkan, mungkin bisa dimanfaatkan untuk menanam ikan, air tawar, misalnya ikan lele atau ikan nila. Nah, terus di bantarannya mungkin bisa ditanam jagung. Nah, di saat bersamaan jadi ada 3 bisa diarah ternak. Intinya yang kita harapkan adalah bersama-sama, ini nggak bisa sendiri-sendiri, harus semuanya bersatu untuk tulang punggung kita itu adalah di masyarakat. Kita mengharapkan dan kita mungkin dalam hal ini akan memberi peluang-peluang pemikiran terhadap dari mana dana bisa kita ambil. Itu mungkin di tingkat yang pemerintahan akan berpikir seperti itu, sementara masyarakatnya sendiri juga harus ikut aktif dalam hal ini, harus punya imajinasi bagaimana ini ya, selama ini kita mungkin agak sedikit ya, ini harus memang betul-betul kita pikirkan karena ke depan ini kita belum tahu seperti apa. Nah, intinya untuk mempertahankan kesehatan itu yang paling pertama adalah isi perut Pak. Kalau isi perut nggak ada, itu kita nggak ada cerita apapun juga. Jadi itu dulu yang diutamakan ya. Mungkin ya kalau ke desa itu ya tentu kita perlukan sangat karena tadi mengenai jarak pasti ya, kalau pemerintah yang lakukan ini kan tentu kita nggak akan memperhitungkan jarak itu ya Pak Kadis ya. Nah, tapi ini kan juga yang sebenarnya kita juga memerlukan kos untuk ke sana. Alhamdulillah kalau memang ini bisa kita lakukan bersama-sama ya, seperti pepatah Aceh kan gitu, menyuka pakat ampuh jelas cita pegala. Gitu. Terima kasih. Berarti yang intinya dari kita untuk kita ya Pak ya. Baik ya, intinya itu semua yang kita buat adalah untuk kita ya. Oke pemirsa, semoga diskusi kita hari ini dapat ditonton oleh semua orang, dan harapan kita
dari diskusi ini, yaitu semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik lah untuk Aceh kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih Pak. Pak, terima kasih. Terima kasih Pak.